Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat untuk mengerjakan tugas. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Dalstari, NIM 96, mahasiswa semester 5 dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahai MSI. Baik, di sini ada 3 soal yang diberikan oleh Bapak Labib dan saya akan menjawab satu persatu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan, berikutnya satu jawaban. Pertanyaan yang pertama adalah, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Menjobo dengan harga 500 miliar rupiah. Sayangnya, tabungan mereka hanya ada sekitar 100 juta rupiah, yang berarti tidak cukup untuk membeli rumah tersebut dengan cash atau tunai. Akhirnya, mereka berdua datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas tadi, akad apa yang dapat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Baik, jawaban dari pertama ini adalah kita bisa menggunakan akad murabahah lil amar bisyar'i, yaitu akad jual beli yang dimana nasabah meminta terlebih dahulu kepada bank syariah untuk membelikan suatu barang tersebut, dan kemudian nasabah berjanji untuk membayarnya kepada bank itu atau membeli kembali kepada bank dengan harga pokok plus margin keuntungan yang sudah disepakati. Dasar hukumnya itu bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya ketika mereka mendapatkan keuntungan atau melakukan jual beli rumah itu dengan riba, maka itu tidak diperbolehkan, sedangkan jual beli itu diperbolehkan. Nah, akad murabahah ini adalah akad jual beli, otomatis itu diperbolehkan oleh ajaran agama Islam atau pada dasar Al-Qur'annya itu diperbolehkan. Lalu terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 tentang kegiatan usaha bank syariah. Bisa dilihat di poin D, itu menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan juga terdapat pada fatwa DSN nomor 4 DSN strip MUI 4 Romawi 2000 tentang murabahah. Itu bisa dilihat di bagian pertama yang berisi tentang ketentuan umum mengenai murabahah dalam bank syariah. Bisa dilihat poin pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Poin kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian ini dilakukan dengan utang, maka harus disebutkan bahwa pembelian ini dilakukan secara utang. Poin keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah tadi yang meminta atau Pak Haidar tadi dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokoknya berapa kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan atau biaya dari margin keuntungan tersebut. Poin ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada akad sebelumnya. Lalu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Poin ke-9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi, jawaban dari yang pertama itu adalah bisa menggunakan akad murabahah lil amar bisyar'i. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 19 ayat 1 poin D, dan Fatwa DSN Nomor 40 garing DSN strip MUI garing Romawi 4 tahun 2000. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Baik, jawabannya, fungsi perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu untuk menyalurkan atau proses penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana dan surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau nasabah tersebut, karena nasabah ini kekurangan dana atau defisit. Fungsi intermediasi ini muncul karena kurangnya informasi mengenai keuangan antara penyedia modal dan penerima modal, sehingga dibutuhkan perantara untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, yaitu memberikan dana dan membutuhkan dana. Dunia perbankan menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan Islam dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat dengan memobilisasi dan mengalokasikan uang secara efektif, serta menggunakan secara efisien. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi di sektor pertanian yang akan menghasilkan pendapatan dan output per kapita yang lebih tinggi. Hasilnya, produktivitas penduduk secara keseluruhan meningkat. Jadi bisa dikatakan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi itu adalah, ibaratkan lembaga syariah itu yang mempunyai modal yang menyalurkan kepada masyarakat atau kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana bank syariah atau perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Bank syariah ini mendapat keuntungannya tidak menggunakan dengan bunga sebagai alat memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman. Jika itu kan berarti riba, sedangkan riba itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka dari itu, bank syariah ini beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Pada perbankan syariah, akad yang paling umum biasa digunakan untuk sistem bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Hasil usaha ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Hasil usaha akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal yang telah diserahkan bank syariah sebagai sahibul mal ke mudharib atau ke nasabah. Dengan syarat yang pertama itu adalah pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak. Yang kedua, pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil. Dan yang terakhir adalah penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian karena kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
Akad berikutnya adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Tiap pihak memberikan dana atau amal sesuai kesepakatan bank dan keuntungan atau resiko yang ditanggung bersama. Penerapan akad musyarakah dalam praktek perbankan syariah sering dijumpai pada pembiayaan proyek maupun kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal Ventura. Dalam hal ini, nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Dan keuntungan dari proyek dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah, jika merugi, hal ini akan ditanggung oleh tiap mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Jadi, bank syariah itu tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Akan tetapi mendapatkan keuntungannya itu sesuai dengan akad yang sudah disampaikan ketika mereka bertransaksi atau bermuamalah. Pertanyaan ketiga, jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya. Serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama aja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Jadi kita jawab soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya. 3 hal yang dilarang dalam bisnis syariah itu ada 3. Sebenarnya banyak, cuman di sini hanya diminta 3. Jadi kita jelaskan 3 saja. Yang pertama itu riba, yang kedua itu gharar, yang ketiga itu maisir. Riba itu secara umum atau secara keseluruhan adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam atau prinsip syariah. Riba itu ada 2 macam tadi, yaitu riba qard, pinjam meminjam, atau dan riba jual beli. Riba jual beli itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl ini adalah tukar-menukar 2 barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukar. Contoh, tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Di sini kan dijelaskan tukar-menukar 2 barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda. Mungkin kalau misalnya beras dengan beras itu, si A itu menukar beras kualitas bagus dengan ditukar lagi dengan beras yang kualitasnya kurang bagus gitu. Sedangkan riba nasi'ah itu adalah riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungan waktu yang ditangguhkan. Contohnya tuh seperti Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Aminah. Oleh Aminah disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka nambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan ini melambatkan pembayaran 1 tahun. Jadi semisal riba nasi'ah itu ketika Aisyah ini meminjam 10 gram. Tapi yang meminjamkannya itu ingin dikembalikan 12 gram. Tapi ketika tahunnya itu lambat 1 tahun, maka tambah 2 gram. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Berikutnya ada riba qard. Riba qard itu adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat dan ketentuan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi utang. Secara sederhananya, riba ini terjadi ketika memberi pinjaman mengambil keuntungan yang berlebihan dari debitur atau dari si peminjam nasabah. Contohnya itu seperti Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali, sedangkan Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya itu kepada Ali sebesar 30.000. Otomatis tambah 5.000.
Lalu ada juga riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini prakteknya yang umum pada masa sebelum Islam, di mana pinjaman diberikan dengan syarat tambahan bunga yang tinggi jika tidak dilunasi tepat waktu. Ini adalah bentuk riba yang sangat eksplisit dan melakukan kesulitan bagi pihak yang meminjam. Contoh misalnya, si A meminjam kepada si B itu 50.000. Jika kita dalam jangka waktunya itu 10 bulan katakan, atau 1 bulan, ketika lebih dari 1 bulan maka riba itu bisa bertambah. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Lalu ada goror. Goror itu adalah sesuatu akad yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, ketidakpastian, baik yang mengenai ada ataupun tidak ada objek akad ini, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek tersebut. Contohnya tuh seperti transaksi yang bergantung pada suatu peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Contohnya menjual hasil panen sebelum waktu panen tiba. Jadi kayak misalnya si A itu membeli buah mangga kepada si B, sedangkan pohon mangganya ini itu belum kelihatan akan subur berbuah atau tidak. Itu namanya goror. Yang ketiga itu ada maisir. Maisir ini diartikan sebagai transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi para pihak dan mencakup ketidakpastian, sehingga melanggar prinsip syariah yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Karena di dalam prinsip syariah itu, transaksi itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi maisir itu dilarang. Contoh dari maisir itu mungkin bisa dilihat judi ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Contohnya seperti misal Evi itu membeli sebuah tiket lotre sebesar Rp1.000 per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotre tersebut dan mendapatkan hadiah dari lotre itu. Tiket lotre tersebut berhadiah uang tunai senilai Rp1.000.000. Nah, ketika si Evi terus membeli tiket lotre itu tapi tidak mendapatkan uang Rp1.000.000, otomatis dia sudah berjudi, dia membeli barang yang tidak pasti. Atau katakan judi bola. Judi bola itu sepertinya di kalangan masyarakat sudah hal-hal yang sangat-sangat biasa sekali. Lalu pernyataan. Masyarakat itu sering bilang, bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Pendapat saya mengenai perkataan masyarakat, bagaimana yang bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Menurut saya itu keliru ya. Karena mungkin secara teknis mekanismenya itu mirip, karena sama-sama simpanan, sama-sama menyalurkan pembiayaan, tetapi hakikat dan mekanisme transaksinya itu sangat berbeda. Ibaratnya, bank konvensional itu beroperasi dengan sistem bunga, di mana keuntungan diperoleh dari tambahan atas pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah. Nah, di mana sistem ini kan dilarang di dalam Islam karena dia ada unsur riba. Sedangkan bank syariah ini beroperasinya itu berdasarkan sesuai akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam, seperti tadi di soal nomor 2 yang sudah saya jelaskan. Akad mudharabah, akad musyarakah, akad dan sebagainya. Selain itu, tujuan bank syariah ini tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat. Jadi, maqasid syariahnya itu diperlihatkan. Lalu, bank syariah juga memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh kegiatan bank syariah ini sesuai dengan ketentuan syariah. Mungkin itu tadi jawaban dari tugas UTS saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, dan banyak typo mungkin. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.